Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada huraian kata yang paling indah, tidak ada kalimat yang paling layak untuk kita ucapkan melainkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, yang menghidupkan dan mematikan kita semuanya, di mana kehidupan dan kematian ada dalam genggamannya, yang mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah segala sumber kehidupan, yang mencukupkan segala kekurangan, yang memudahkan segala kesulitan. Sebagaimana kita nikmati hari ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi Khidir alaihissalam, Bismillah ma sya Allah la yasuqu khairan illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya muslimin dilihat Allah, tidak ada kebaikan melainkan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keburukan melainkan telah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka min ni'matin fa min Allah, tidak ada kenikmatan melainkan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kekuatan melainkan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan hati kita, iman kita di tempat yang mulia ini,
menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga telah tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia, manusia paripurna yang membawa Al-Quran yang mulia dengan perantaraan malaikat Jibril yang mulia. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita yang hadir tempat yang mulia ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkan khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang pertama, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Menjalankan yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita meninggalkan dunia Allah ini kaum muslimin dimuliakan Allah, melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada kebaikan yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Tuhannya, melainkan sudah disampaikan, sudah disabdakan, sudah dipaparkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun keburukan yang dapat menjauhkan diri seorang hamba dari Tuhannya, melainkan sudah disampaikan, sudah diperingatkan, sudah ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kaum muslimin dimuliakan Allah, tidak ada satupun alasan yang dapat kita kemukakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, melainkan menerima secara konsekuensi atas segala amal perbuatan yang kita kerjakan selama hidup di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin wal jumratul mu'minin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku satu nasihat, satu wasiat yang dimana wasiat itu akan dapat menghimpun segala kebaikan, di mana nasihat itu akan memberikan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kami." Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjawabnya dalam sebuah hadis yang sangat kita kenal kaum muslimin di dalam Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ittaqillah, ittaqillah ayyuma kunta, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Wasiat pertama yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ayyuma kunta, dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi apa. Para ulama memberikan definisi makna takwa ini kaum muslimin dimuliakan Allah dengan makna yang sangat jelas. Makna takwa itu menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, imtithalu awamirillah wastinabun nawahi, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi makna takwa itu tidak terhenti pada makna
yang terpatri di dalam hidup dan kehidupan kita. Karena banyak kaum muslimin memuliakan Allah, orang yang menjalankan perintah Allah, sholat dia, ngaji dia, puasa dia, tetapi masih menjalankan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin menjalankan ibadah itu hanya untuk mendapatkan keridhaan, hanya untuk mendapatkan kehormatan, hanya untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari orang lain. Maka inilah yang kita khawatirkan kaum muslimin memuliakan Allah, sebagaimana makna takwa yang kita ketahuikan. Masyarakat muslimin wa zumratul mukminin, sudah dalam jumlah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin membaca Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menemukan banyak sekali garansi demi garansi, pahala demi pahala, kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Salah satu ayat yang sangat familiar yang sering kita dengarkan dalam kehidupan kita, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan, kesulitan hidupnya. Bukankah kaum muslimin dimuliakan Allah, kita pulang pagi, pergi pagi, kerja pagi pulang untuk mendapatkan kehormatan, untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan kenyamanan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan informasi, memberikan notifikasi, memberikan kebaikan kepada kita, bahwa untuk mendapatkan jalan keluar atas apa yang kita dapatkan hari ini, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjuhu min ajwaya kasih, dan Allah akan memberikan pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini kebaikan yang akan didapatkan secara personal, secara individual. Lalu bagaimana dengan kelompok? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rumusnya. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Law ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Law ahlul qura amanu wa taqaw. Andaikan penduduk suatu negeri itu, penduduk desa itu, penduduk kecamatan itu, penduduk kota itu, amanu wa taqaw, beriman dan kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rahmatnya seluas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mukminin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan garansi-garansi yang disampaikan oleh Allah tadi. Lalu harus bagaimana Allah menyampaikan garansi agar kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kurang garansi yang Allah tawarkan? Apakah tidak ada kebaikan yang lebih baik daripada Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masih ragu dengan ketakwaan kita? Maka dari itu kaum muslimin dimuliakan Allah, wasiat yang pertama yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad kepada Abu Dzar Al-Ghifari, bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Wasiat yang kedua yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah keburukan yang kamu kerjakan, iringilah perbuatan dosa yang kamu kerjakan dengan melakukan kebaikan demi kebaikan. Artinya kaum muslimin dimuliakan Allah, ketika kita melakukan noda dan dosa, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang orang yang merasa dirinya penuh dengan dosa, merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, ada tapi pemisahkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah katakan, tubu ila Allah taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Di dalam ayat lain Allah tegaskan,
kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kaum muslimin tidak Allah diperuntukkan hanya untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang beriman, bukan orang yang berislam, tapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin, kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang terakhir yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan saudaramu, dengan tetanggamu, dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu, dengan siapapun, dengan cara yang terbaik. Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW memberikan penegasan yang sangat keras kepada kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan sempurna keimanan seorang muslim itu, kaum muslimin yang Allah, ketika dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita jabarkan makna ini kaum muslimin yang Allah, kalau kita elaborasi dalam hidup dan kehidupan kita, memiliki makna yang sangat mendalam. Apa maknanya kaum muslimin yang Allah? Jika kita ingin dicintai, maka cintailah saudara kita. Jika kita ingin ditolong, maka tolonglah saudara kita. Jika kita ingin dihargai, dihormati, maka hargai serta hormati saudara-saudara kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pertolongannya kepada kita kaum muslimin yang Allah dalam kondisi yang terbaik, pada waktu yang terbaik, pada tempat yang terbaik, sebagaimana yang dijanjikan di dalam ayat-ayatnya. Masyaallah muslimin wa zumratul mu'minin, kita jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai akhir daripada uraian khutbah ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa 3 komponen, 3 pilar, 3 wasiat yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tadi menjadi pegangan kita di dalam hidup dan kehidupan kita, untuk menghimpun segala kebaikan di dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga kita pada akhirnya nanti akan menumbuhkan masyarakat, desa, bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسوله بعده. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم سلم ديننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإيماننا إيمان المؤمنين وإسلامنا إسلام المسلمين ونياتنا نيات المخلصين وأعمالنا أعمال الصالحين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا بحياة العلماء وأمواتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة Barang aja. Salah aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar.